Baik, teman-teman sekalian, kita akan saksikan sebuah video, yaitu video dari Vanessa Angel sebelum mengalami kecelakaan. Dan ini adalah foto-foto terakhir di Instagramnya, foto keceriaan bersama dengan suaminya. Dan berikut ini video terakhir sebelum kecelakaan. Mari kita saksikan. Ini dia. Oke, Shalom, selamat datang kembali di channel ini bersama saya di Jaya Inspirasi, salam inspirasi. Baik teman-teman sekalian, kali ini kita merenungkan sebuah peristiwa yang sedang viral. Dan kalau Tuhan berikan kita kesempatan untuk bisa menikmati segala kebaikan dan kemurahannya, kita bisa hidup, menikmati udara segar, dan juga kita bisa melakukan segala aktivitas kita, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan selama kita hidup, apakah yang sudah kita perbuat untuk Tuhan, itulah pertama. Baik teman-teman sekalian, sebuah kejadian atau peristiwa yang lagi viral di media sosial, yaitu Vanessa Angel, di mana mengalami sebuah kecelakaan yang luar biasa. Dan kita akan baca sebuah berita, nanti kita akan refleksikan suatu kejadian ini untuk menjadi suatu perenungan dalam kehidupan kita, bahwa memang manusia ini tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Bahkan semenit ke depan pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan kapan saja Tuhan bisa panggil kita untuk berpulang kembali kepadanya. Dan karena itu kita perlu merenungkan kehidupan ini selama kita hidup saat ini, apa yang sudah kita perbuat. Kalau teman-teman sudah berusia 20 tahun, apa yang teman-teman sudah buat kepada Tuhan untuk kemuliaannya. Kalau umurnya sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, dan seterusnya, selama kita hidup, apa yang sudah kita perbuat untuk kemuliaan nama Tuhan. Apakah kita sudah melakukan bagian kita seperti yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apakah kita sudah melakukan bagian kita untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar baik bagi seluruh umat manusia di dunia ini? Atau nilai-nilai positif apa yang dikenang oleh orang sekitar kita, atau paling tidak orang yang mengenal nama kita, apakah yang terkesan ketika kita meninggal dunia, ketika orang menyebut nama kita, apa yang paling terkesan, apa yang langsung terpikirkan, apakah kita adalah orang yang baik, apakah kita adalah orang yang ada pernah terlibat kasus, atau kita adalah orang yang sabar, murah hati, penuh kasih, penuh damai sejahtera, ramah, dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi sebuah perenungan kita. Apa tanggapan orang lain terhadap kepribadian kita, ya? Kita bercermin dengan sebuah kejadian. Vanessa Angel ini meninggal dalam usia yang masih muda bersama dengan suaminya. Dan kita baca penyebab daripada mengapa Vanessa Angel ini meninggal dunia. Nah, saya kutip dari tribunnews.com ya, Jakarta. Dirlantas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Latif Usman membenarkan pasangan Vanessa Angel dan Bibi Adriansyah meninggal dunia saat kecelakaan lalu lintas. Jadi ini yang terjadi, kecelakaan lalu lintas. Memang kecelakaan itu tidak diduga-duga dia bisa datang, dan kita tidak tahu kapan itu bisa terjadi. Ya, doa saya kiranya Tuhan Yesus menolong dan menjauhkan kita dari kecelakaan, dari segala mara bahaya, dan biarlah perlindungannya memenuhi kita,
menyertai kita senantiasa dimanapun kita berada, baik saat kita sedang mengemudi, sedang di perjalanan, atau di mana saja, biar kiranya pertolongan Tuhan, penyertaannya menjauhkan kita dari semuanya itu. Kasih karunia Tuhan menjauhkan kita dari semuanya itu, ya. Tapi kalau hal itu pun terjadi, ya itu adalah kedaulatan Tuhan yang kita tidak bisa tolak, kita tidak bisa intervensi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita hanya memohon, kita hanya meminta, keputusan ada di tangan Tuhan sendiri. Baik, dilanjutkan di sini, Latif Usman memastikan Vanessa Angel dan Bibi Adriansyah meninggal di tempat kejadian perkara TKP saat mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal di Tol Nganjuk, Jawa Timur, Kamis 4 November 2021 siang. Iya, benar, itu Vanessa dan suami alami laka lalu lintas, ya, lantas, dan meninggal, kata Latif Usman kepada awak media Kamis sore ini. Latif mengatakan penyebab Vanessa dan Bibi alami kecelakaan karena sopir mobil mereka mengantuk sehingga banting setir, ya, sehingga banting setir ke kiri dan menabrak pembatas tol di sebelah kiri, ya. Ini penyebabnya, ya teman-teman, yaitu karena sopirnya mengantuk. Nah, ini perlu hati-hati saat mengendarai mobil. Motor pun bisa jadi ngantuk di perjalanan menyebabkan kecelakaan. Jadi kalau saran saya, kalau lagi ngantuk, berhenti sejenak, ya, berhenti, matikan mesin motor, matikan mesin mobilnya, minum air putih, air mineral, cuci muka kalau ada air, ya. Kalau tidak sanggup sama sekali, tidak mampu untuk melanjutkan perjalanan karena ngantuk, ya nggak apa-apa, tidur aja. Kalau bawa mobil, ya tidur dulu di mobil sejenak, nanti kalau udah bangun lanjutkan lagi perjalanan. Tapi ingat ya, saat tidur di mobil, buka sedikit kaca jendela mobilnya, lalu nyalakan mesin dan juga AC tentunya supaya nggak kepanasan, buka sedikit lalu boleh tidur. Kalau enggak, itu bisa bahaya juga, ya. Baik, jadi hati-hati dengan ngantuk saat mengendarai, saat nyetir, karena itu membahayakan nyawa kita sendiri dan juga membahayakan orang-orang lain, ya. Terlepas dari kedaulatan Tuhan atau waktunya Tuhan panggil kita, tetapi kita perlu berhikmat, kita perlu berhati-hati, karena itu bisa membahayakan orang lain, ya, juga diri kita. Artinya bahwa bagian daripada tanggung jawab kita yaitu waspada. Terserah Tuhan kapan dia mau panggil kita, dalam peristiwa apa, itu adalah urusannya Tuhan. Tapi yang pasti adalah orang yang sudah di dalam Tuhan akan mengalami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Karena Yesus telah menebus dosa setiap orang yang percaya kepadanya, tidak binasa, tapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Yesus katakan bahwa jika engkau percaya, ya, dalam hatimu, mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam kehidupan ini, maka engkau akan diselamatkan, ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi tidak tergantung bagaimana kita cara matinya kita, tetapi yang paling penting dalam kehidupan ini adalah apakah kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kita. Ya, masalah kematian, apakah itu kecelakaan, apakah itu dibunuh orang, apakah itu mati karena sakit, itu tidak berpengaruh kepada keselamatan kita, keselamatan kepada kehidupan yang kekal, ya, masuk dalam kerajaan Allah. Yang mempengaruhi itu adalah yaitu iman kita kepada Yesus Kristus. Apakah kita percaya kepadanya dan mengikutinya, itulah yang akan menyelamatkan kita. Baik, jadi yang luka parah itu sebelah kiri, yang kebetulan suaminya duduk di depan dan Vanessa di belakangnya. Jadi parah ucapnya. Jadi 2 meninggal, 1 luka berat, 2 luka ringan termasuk anaknya dan perempuan, sambungnya. Namun Latif Usman belum bisa memastikan di kecepatan berapa mobil yang ditumpangi Vanessa Angel dan Bibi Adriansyah sebelum alami kecelakaan, ya.
Sedang kami cek ke TKP, ujar Latif Usman. Nah, itu yang terjadi ya teman-teman, tapi yang pasti bahwa Angel ini meninggal bersama dengan suami. Siapa sih Angel ini? Nah, ini dia ya, Angel, Vanessa Angel adalah artis yang kita ketahui bersama, artis yang kontroversi juga dalam beberapa waktu yang lalu ya. Di sini dijelaskan mengenai Vanessa. Vanessa Adzania, yang lebih dikenal dengan nama Vanessa Angel, adalah seorang aktris, model, dan penyanyi berkebangsaan Indonesia. Vanessa pertama kali bermain sinetron berjudul Cinta Intan tahun 2008 ketika ia berusia 15 tahun. Saat itu ia berperan sebagai Sandra. Itu di Wikipedia. Kelahiran 21 Desember 1991, usia 29 tahun. Jadi muda sekali ya. Nah, kita lihat di sini bahwa usia itu bukan suatu syarat, menjadi tua itu suatu kepastian ya. Tapi untuk meninggal dunia tidak harus tua juga, begitu ya. Kapan saja, di umur kapan saja Tuhan bisa memanggil kita. Jadi tidak harus tua dulu baru meninggal. Kapan Tuhan kehendaki atau Tuhan ya berdaulat untuk menentukan kapan ya kita selesai di dunia ini, itu urusannya Tuhan ya, bukan urusan kita. Baik, teman-teman sekalian, sekali lagi bahwa mari kita renungkan sebuah peristiwa ini, apa yang sudah kita perbuat selama kita hidup. Apakah kita dikenal sebagai orang yang murah hati? Apakah kita dikenal sebagai orang yang baik hati? Atau kita dikenal oleh karena ada kasus yang pernah menimpa diri kita ya? Saya nggak tahu karena saya bukan Tuhan dan saya tidak berhak untuk menentukan Vanessa Angel ini masuk neraka atau masuk surga. Tetapi yang pasti setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu diberikan suatu jaminan masuk dalam kerajaan surga ya. Turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan, dan biarlah penghiburan daripada Tuhan Yesus kiranya ada dalam kehidupan mereka ya. Sangat muda sekali, masih 29 tahun di usia itu sudah selesai masa hidupnya di dunia. Dan kita doakan setiap orang yang mendengarkan berita ini juga ikut bercermin ya, bahwa usia muda bukanlah jaminan bahwa harus tua dulu baru meninggal, enggak. Tapi jangan pernah mencari jalan pintas untuk mengakhiri kehidupan di dunia ini. Masalah itu adalah masalah terserahnya Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki, ya itulah waktunya yang terbaik untuk kita ya. Tetapi selama kita hidup, jangan pernah sia-siakan waktu, jangan pernah buang-buang waktu, lakukan yang baik, ikutilah keteladanan Yesus, mari melayani Tuhan dan memperluas kerajaan-Nya, karena hanya selama kita hidup, masa itulah masa di mana kita memperbaiki karakter kita ya, di mana kita dapat menyenangkan hati Tuhan di usia kita saat ini. Hendaklah itu dapat menjadi teladan bagi orang lain. Dan ini mobil yang dikendarainya, lihat peristiwa ini sungguh luar biasa ya. Mobilnya sampai rusak seperti ini ya. Jadi sedih sih, sedih. Kenapa? Karena ini masih muda sekali. Orang-orang yang potensial yang bisa diarahkan, tetapi Tuhan sudah menyelesaikan masa hidup mereka, dan itu urusannya Tuhan. Kita tidak bisa campur tangan untuk hal itu. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai, dan kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kita dan menolong kita, menjauhkan kita dari segala kecelakaan dan segala mara bahaya. Kiranya yang terbaiklah yang terjadi dalam kehidupan ini. Karena memang apapun yang terjadi kalau kita mengasihi Tuhan, itu akan datangkan kebaikannya bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yesus memberkati kita semua. Amin.